Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Di video kali ini saya mau sharing mengenai indikator ya. Saya barusan riset market dan melakukan penggabungan antar indikator satu dengan indikator yang lainnya. Kemudian saya menemukan kombinasi indikator ini. Ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang trading scalping ya, atau cari momen-momen kecil lah. Cari momen-momen short di market. Dan tentunya ketika kita scalping itu biasanya kan patokannya, kalau saya kan terbiasa nggak pakai indikator ya, saya patokannya ya candle pattern, dan ini menggunakan time frame yang kecil di M1, M5, M15, maksimal ya M15 ini sih kalau scalping. Ya memang seperti itu ya, karena cari momen yang cepat itu ya cuman di time frame kecil seperti itu. Kalau kita pengen cari momen yang di time frame H1, artinya ya peluang untuk profit itu bisa lebih tinggi sebenarnya ya. Tapi ya udahlah, itu strategi orang pasti kan beda-beda ya. Nah, indikatornya apa saja? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Let's go. Cuan dari forex itu ada ilmunya. Kamu kira dengan ikutan titip trading saja bisa banjir cuan? Hah, ngimpi. Paling kamu kena tipu, ya toh? Wes, tobat aja dengan mengikuti kelas trader Ubi Tobat. Karena faktanya, trader yang sudah cuan itu, yang sudah tahu ilmu-ilmunya. Seperti mindset trading. Kalau mindset trading kita belum benar, maka ya kita nggak akan nemu jalan profitnya. Lalu mengolah psikologi trading. Trading kalau Anda emosian, ya hasilnya nggak bakalan stabil. Kemudian hubungannya dengan fundamental dan teknikal. Tahu nggak sih alasan market itu bisa naik turun? Ya itu karena adanya fundamental. Kabar baiknya, kamu bisa join waiting list sekarang juga. Nah, kamu bisa dapat harga spesial yang nggak akan kamu dapatkan setelah kamu daftar pada saat harganya itu sudah launching. Langsung aja guys, join melalui link di bawah ini. Kalau kamu nggak join, kapan mau cuan? Oke, teman-teman, sekarang kita sudah buka chartnya, dan ini kita buka di XAUUSD ya, atau gold. Sekarang kita langsung saja tampilkan indikatornya. Di sini saya menggunakan indikator Bollinger Band. Cuman kalau indikator Bollinger Band itu kan settingannya sudah ada di sini ya. Artinya kalau kita reset di sini 20 periodenya. Di sini kita menggunakan Bollinger Band dengan periode 50. Ingat, catat ya, 50 ya. Baru untuk deviasinya tetap kita pakai yang 2.00 ya. Oke, nah ini dengan menggunakan satu indikator saja ini masih kurang ya teman-teman. Jadi kita akan tambahkan satu indikator lagi sebagai konfirmator ya. Cuman gini, strategi yang akan kita gunakan adalah kita akan mencari momen-momen ketika harganya itu nembus di area band atas dan berbalik arah turun ya, atau band bawah dan berbalik arah naik. Itu momen yang akan kita manfaatkan, karena memang pemanfaatan dari Bollinger Band itu kan seperti ini ya. Artinya harga itu akan bolak-balik di antara Bollinger Band tersebut. Makanya kita bisa memanfaatkan Bollinger Band ini sebagai indikator yang digunakan untuk trading di jangka pendek atau scalping ya, seperti itu. Nah, indikator konfirmatornya kita gunakan RSI. Kita langsung cari RSI di bagian osilator ya, RSI. Nah ini. Untuk settingan RSI, jika kita reset, itu kan ada di 14 ya. Nah, untuk di strategi ini, kita menggunakan RSI dengan periode 5. Nah, kayak gini ya. Jadi perlu teman-teman ingat ya, untuk periodenya 5. Terus pengaturan standar dan lain-lain, warna silahkan teman-teman sesuaikan sendiri ya. Oke, kita pasang indikator RSI-nya. Nah, di dalam indikator RSI ini kan ada level. Levelnya itu secara default di 30 dan 70 ya. Kita ganti sekarang. Kita edit saja. Kita ganti jadi 25 dan 75 ya untuk levelnya. Jadi kita
bisa edit di sini. Ini level 25, kemudian ini level 75 ya. Oke, setelah itu kita klik OK dan selesai. Nah, seperti ini tampilan chart yang akan teman-teman lihat ketika teman-teman menggunakan strategi ini ya, menggunakan indikator ini. Oke. Jadi gini teman-teman, indikator itu kan memang sebagai alat bantu ya, sebagai alat bantu, dan kita tidak berpatokan penuh dengan indikator, cuman kita harus bisa membaca indikator ini. Jadi supaya kalau kita itu trading ada patokannya ya. Sama kalau kita hidup, kita kan harus berpegangan pada sesuatu ya. Kalau di trading juga sama, kita harus punya ilmunya dulu. Bisa pakai indikator, bisa pakai price action ya. Ya terserah teman-teman. Nah, untuk cara penggunaan dari kedua indikator ini, teman-teman cari ya harga atau candlestick yang close di luar ya. Candle sebelumnya itu close di luar dari Bollinger Band, dan candle setelahnya itu close-nya di dalam dari Bollinger Band. Contohnya ini kan dia close di luar ya, terus candle setelahnya close di dalam dari Bollinger Band. Teman-teman bisa open posisi di sini. Cuman teman-teman harus mencari atau dipastikan dulu dengan konfirmasi bahwa RSI-nya itu turun dan menyilang ya, atau dia cross dengan ini ya, level 75 atau level 25. Itu yang harus teman-teman pastikan. Kalau nggak cross ya jangan open di situ ya. Terus gini lagi, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini juga sama sebenarnya. Untuk close candle-nya ada di luar ya, ada di atas dari Bollinger Band, dan close candle setelahnya itu ada di dalam dari Bollinger Band. Tapi kenapa kok nggak bisa digunakan? Karena gini, ini di candle-candle sebelumnya itu dia sudah berusaha menembus, dan sudah ada banyak candle yang open dan close di luar dari Bollinger Band ini. Jadi tidak bisa digunakan. Yang seperti ini itu tidak bisa digunakan. Jadi yang kita cari itu hanya ketika marketnya cuman nyenggol dikit ya. Jadi ada close di luar, terus candle setelahnya close-nya di dalam. Kayak gitu. Itu yang kita cari. Contohnya seperti ini ya. Jadi kita bisa open posisi di sini, terus harganya langsung turun. Itu ya. Kita cari yang lain lagi. Nah, seperti ini itu juga bisa. Jadi dia close di luar ya kan. Terus ada doji, mendekati doji ya, ini pin bar ya, lebih ke pin barnya. Nah, kemudian candle setelahnya close di dalam, terus dikonfirmasi dengan RSI cross ke dalam ya. Nah, teman-teman bisa langsung open posisi sell di sini, harganya langsung turun sampai bawah sini ya. Itu oke. Mungkin ini kebetulan ya, coba kita cari yang lainnya lagi. Nah, ini kan untuk candlestick ini dia kan ada di luar semuanya, terus ini masuk ya, dan ini nyenggol sedikit ya, terus baru masuk. Nah, ini juga bisa dipakai nih ya, karena candlesticknya nyenggol. Terus kita cari juga indikator untuk konfirmatornya ya. Ternyata memang terjadi cross di sini. Nah, kita bisa open posisi ya. Kalaupun telat, teman-teman bisa open posisi di sini, turun ya. Nah, apakah ini berlaku pada Bollinger Band yang ada di atas saja? Tidak, yang di bawah juga sama. Kita bisa menggunakan Bollinger Band yang bawah ya. Nah, kalau kayak gini, ini tidak bisa dipakai ya. Jadi karena kan dia mendorong. Kalau mendorong ke luar dari band atas dan bawah itu kan artinya sedang membentuk tren. Jadi sangat sulit digunakan karena sifat kita di sini itu tradingnya memanfaatkan momen koreksi ya. Jadi akan lebih enak lagi kalau kita trading pada market-market yang sedang sideways, terutama kayak gitu ya. Oke, kita cari nih ya. Ini ada candle yang sudah keluar, cuman dia balik lagi masuk, dan ini keluar lagi masuk ya. Cuman di bawahnya itu nggak terkonfirmasi, artinya dia tidak cross dengan ini, jadi tidak bisa dipakai ya. Terus kita cari lagi
ini sebenarnya bisa, cuman karena terlalu banyak ya, ada 2 candlestick yang di luar sini, ini tidak bisa dipakai ya. Coba kita cari lagi ke belakang-belakang, karena di depan sudah nggak ada ya. Ini keluar ya, cuman nggak bisa dipakai juga, karena market yang cocok itu market yang sedang sideways. Nah ini ada, cuman ini beresiko ya, tapi tetap bisa ya, walaupun beresiko tetap bisa. Jadi ini ya, kalau kita lihat ini sebenarnya sempurna sih ya untuk dipakai, karena candlesticknya itu turun dan close di luar, di bawah dari band bawah, kemudian candlestick setelahnya dia close di dalam, dan ininya juga cross dengan level 25 ya. Jadi ini bisa digunakan. Kalau teman-teman open posisi di sini dan targetnya di sini, ini dapat 360 pip. Ya lumayan lah ya. Terus ini juga bisa dipakai ya. Dia close di luar dan candle setelahnya close di dalam dan sampai sini. Terus untuk indikator konfirmatornya dia juga cross. Pas crossnya di sini ya, kita bisa pakai ini. Jadi rulesnya untuk entry posisinya, pertama itu kita cari candlestick sebelumnya close di luar dan candlestick setelahnya close di dalam. Kalau ada beberapa candlestick, ada banyak candlestick yang close di luar dan di dalam, ya nggak bisa dipakai ya, seperti itu. Sekarang menentukan take profitnya di mana. Nah untuk take profitnya, biasanya kalau teman-teman sudah biasa menggunakan Bollinger Band, pasti sudah tahu ya, antara band tengah atau band yang bawah kalau open posisinya di band atas ya. Kalau open posisinya di band bawah ya targetnya antara band tengah dan band paling atas itu ya, ini targetnya. Jadi kalau teman-teman tadi open posisi di sini, target pertama itu ada di sini dan profitnya itu sekitar 1200 pip ya, cukup lumayan ya teman-teman. Terus kalau turun lagi dapat 2500 pip. Ini cukup gede ya, karena ini di gold. Ya memang seperti itulah, untuk trading di gold kita bisa dapat cepet dan dapat lebih gede. Terus ini dapat berapa ya? Ini dapat 600 pip. Lebih gede ketimbang yang ini tadi ya, yang dari bawah tadi. Nah ini cuma 300 pip. Kalau di tengah ya, itu tadi 600. Misalnya open posisinya di, oh ya harusnya di sini sih, cuman oke lah, nggak apa-apa. Ini jadi kelebihannya ini teman-teman, konfirmatornya ini lebih cepat ya. Kalau teman-teman lihat pas crossnya itu, kalau diurutkan naik ke atas, pas di candle yang hijau ini. Jadi misalnya teman-teman ketinggalan, teman-teman akan open posisi di sini ya. Tapi kebanyakan sih nggak pernah ketinggalan ya, karena kan dia balik lagi ke atas ini. Nah kayak gini. Dan profitnya sekitar 400 pip. Terus kalau kita target ikut yang kedua dapat 1000 pip. Kayak gitu teman-teman untuk penggunaan indikator ini. Teman-teman bisa coba praktekkan ya. Dan kalau teman-teman sudah praktek, silahkan teman-teman komen ya di video ini supaya yang lainnya itu juga ikut merasakan semangat atau ikut merasakan keberhasilan yang sudah teman-teman praktekkan ya. Oke, saya tunggu komennya. Silahkan langsung komen di video ini. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.